Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Bapak Abdul Rahim. Alhamdulillah di video yang ini kita bisa membuat video dengan telah menampilkan wajah saya atau keadaan saya, sehingga kita bisa berinteraksi lebih enak. Anak-anak, ini adalah video ketiga. Jika kalian nyampe di video ini, seharusnya kalian telah melihat video yang pertama, yaitu video pembukaan dari Bu Mawadah atau Bu Alfi yang kelas 10 tentang wirausaha kerajinan bahan tekstil. Yang kelas 11 itu adalah tentang wirausaha kerajinan dari bahan lunak. Video yang kedua itu video tentang laba rugi yang dari saya kemarin tanpa wajah, ya masih belajar. Yang ini adalah video yang ketiga. Jika kalian merasa melompati, maka saya sarankan cari di YouTube, cari dengan kata kunci Kurikulum Ma'alma. Nah, itu adalah channel YouTube di madrasah kita. Sampai cari di bagian video lalu masuk ke prakarya. Sekali lagi, YouTube cari Kurikulum Ma'alma, lalu kalian simak videonya, maka di situ ada video-video yang telah diupload oleh kurikulum madrasah kita. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga yang baik kita lakukan mendapatkan ridha Allah SWT, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Ala kulli hadin ya. Solehah. Berdoa mulai. Oke, video ketiga, perencanaan usaha bagian 2. Nah, ini membahas tentang proposal usaha atau business plan. Business plan, perencanaan bisnis. Apa itu proposal? Proposal dari bahasa Inggris itu propose, mengajukan sesuatu. Apa yang diajukan? Nah, ini kita masuk. Proposal adalah pengajuan atau permohonan penawaran, baik itu ide maupun pemikiran, kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan. Nah, apa dukungan itu? Bisa izin, bisa persetujuan, dan lain sebagainya. Misalkan saya pemilik usaha, lalu saya membutuhkan dana, saya memiliki kenalan dengan orang kaya, maka proposal yang tepat bagi saya adalah proposal permohonan dana, bisa, atau kerjasama usaha. Atau contoh yang lainnya, saya adalah seorang OSIS, kita OSIS misalkan, atau kita itu panitia sesuatu, kita perlu mengiklankan kegiatan kita supaya itu dikenal masyarakat dan menjadi ramai, maka saya mengajukan proposal ke televisi, koran, atau sebagainya, supaya kegiatan kita itu bisa diliput oleh media massa tersebut. Izin misalkan kepada polisi, atau jika kita perusahaan atau kita pengusaha makanan kuliner, kita perlu ke BPOM, Badan Pengatur Obat dan Makanan, dan sebagainya. Semuanya menggunakan satu kata, satu orang, yaitu adalah proposal. Nah, sekarang kita masuk. Nah, tadi proposal itu umum. Nah, sekarang yang rinci tentang usaha atau bisnis. Apa itu proposal bisnis? Yaitu dokumen yang rinci yang disampaikan seorang wirausahawan yang menggambarkan semua usahanya, baik internal itu dalam, maupun eksternal yaitu luar. Ya, dengan itu semua seseorang mampu memperhatikan semua aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Panjang. Oke, kita pelajari satu-satu. Dokumen terinci, dokumen itu ya berupa print out, berupa sesuatu yang kita tulis yang rinci, yang kita persiapkan, yang menggambarkan semua hal-hal usaha, baik internal dalam maupun eksternal luar. Pak, apa itu internal perusahaan, dalamnya perusahaan? Ada beberapa hal, misalkan manajemen usaha, terus tata cara membuat sesuatu atau produksi, terus pengaturan keuangan. Itu yang ada di dalam diri sebuah perusahaan, yaitu hal-hal yang
digunakan untuk mengatur dirinya sendiri dalam tubuh perusahaan itu. Pak, kalau eksternal perusahaan yang di luar tubuh perusahaan, apa itu Pak contohnya? Misalkan daya beli masyarakat, dia itu di luar jangkauannya dari pengusaha. Selera masyarakat itu di luar usaha, mempengaruhi usaha tapi berada di luar usaha. Stabilitas ekonomi, nilai tukar mata uang, nah itu semua adalah hal-hal atau yang lainnya, itu semua adalah hal-hal yang ada di luar perusahaan yang mempengaruhi suatu usaha. Jadi internal dalam tubuh perusahaan, eksternal hal-hal yang ada di luar perusahaan. Nah, dokumen izin tentang itu semua yang dibutuhkan wirausahawan agar dapat menjalankan usaha. Nah, itu adalah proposal usaha atau bisnis. Jika kurang jelas bisa chat di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab satu atau bisa menggunakan grup WA kelas. Pak, tujuan dan fungsi proposal usaha. Tujuannya ya tadi mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Ada izin. Kalau kita membutuhkan izin, tadi seperti obat, makanan, keamanan, nah, kita resmi dari negara, MUI, halal, nah itu kita izin. Sumber modal, jika kita itu memerlukan tambahan modal, kita menawarkan proposal kerjasama, memperoleh dukungan, tadi seperti kita panitia dan sebagainya. Fungsinya apa? Sebagai alat komunikasi dan lain-lain. Proposal itu kita buat sebagai alat berbicara kepada orang lain. Tulisan kita itu akan dibaca oleh orang-orang lain. Nah, dan dengan dia membaca, diharapkan dia bisa memahami apa yang kita pikirkan, sehingga dia itu bisa mendukung atau mempertimbangkan pemikiran kita, alat komunikasi kita dengan pihak lain. Fungsi kedua, menuntut pembukaan usaha. Ya, pembukaan usaha itu perlu dituntun supaya jalannya lancar. Nomor 3 sama, kita menggunakan proposal kita untuk menuntun jalannya usaha kita. Apakah usaha saya telah dibuka dengan semestinya? Apakah usaha kita telah berjalan dengan sesuai rencana? Nah, itu fungsi proposal. Bisa sebagai patokan atau penuntun jalan. Fungsi keempat, menunjukkan bahwa usaha kita memiliki rencana yang bagus, tidak asal-asalan, dan memiliki kecepatan besar. Kita telah mempertimbangkan semua hal dalam usaha kita, maka kita rencana yang bagus dan kesempatan untuk untung besar. Jika di proposal itu terbukti tidak untung, ya maka itu keuntungannya kecil, pasti akan ditolak. Dan jika kita telah berhasil menyelesaikan proposal dan di sana itu setelah kita teliti ternyata keuntungannya besar, berpeluang besar, maka proposal itu layak untuk dijalankan. Seperti itu. Nomor 5, menunjukkan kemampuan manajerial. Ya, ini seseorang dengan kemampuan manajerial yang bagus, dia itu mampu untuk membuat proposal yang bagus, yang rinci, yang detail dan tepat sasaran. Kayak ini DSB nomor 5 itu. Nah, saya geser. Nah, ini sistematika proposal usaha atau business plan. Yang pertama, halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, bagian pendahuluan, aspek-aspek produksi, aspek-aspek pemasaran, aspek keuangan, produk dan lampiran. Nah, kopi dulu. Oke, ini cukup panjang ya. Soalnya akan kita jadikan tiga episode tentang ini. Dan ini satu kali kita bisa belajar membuat proposal, insya Allah itu akan kita gunakan sampai nanti kita lulus di Al-Madrasah maupun nyampe di kuliah. Jadi kita cuma ganti-ganti bab, tapi setiap bab kita bikin proposal baru. Nah, ini adalah ilmu proposal untuk semua jenjang, semua kelas. Makanya kelas 10-12 bisa menonton ini. Kasih tahu. Oke, langsung saja halaman judul. Nah, ini atau cover sampul. Nah, logo sekolah, judul proposal, instansi dan tahun. Ini adalah contohnya ya. Ini ide saya spontan ketika waktu membuat PowerPoint ini. Saya ke
asal ketemu ide aja. Proposal bisnis kamar mobile balita pintar, mobile bahasa Inggris cetak miring, nah K-Mobile P singkatan. Itu nama saya sendiri, nama yang saya kasih sendiri. Logo sekolah kita diusulkan oleh ini pengusul, misalkan abang-abang ini, abang jago, abang tampan, sultan, kece. Nah, kita susun untuk mengikuti lomba bisnis plan Universitas Erlangga 2020 kampus saya. Misalkan kita ada lomba di UNER Erlangga pada tahun 2020, maka ini seperti ini nanti kita sampulnya, atau tempat lainnya. Simpel ya. Oke, halaman pengesahan digunakan untuk mengesahkan proposal jika kita berada di bawah naungan sesuatu. Misalkan kita siswa, ada lomba tingkat nasional di UNER, UB Brawijaya, UGM, Gambar Manuk, UPI Bogor, ITS dan sebagainya, maka kita membutuhkan lembar pengesahan ditandatangani oleh kepala madrasah. Atau kita karyawan, kita mengajukan kerjasama ke perusahaan lain, maka kita perlu tanda tangan atau kita direktur dan sebagainya. Udah 11 menit, maaf ya. Daftar isi ya biasa seperti di buku biasa, daftar isi, daftar yang berisi isi ya gitu, simpel aja ya. Ini contohnya sama dengan seperti di buku biasa. Nah, bagian pendahuluan, kita masuk ke materi pendahuluan. Ada 3 hal. Yang pertama biasanya itu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang itu berisi tentang hal-hal yang menyebabkan atau melatar belakangi penulis untuk mengangkat tema tersebut. Apa sih yang membuat kita tertarik untuk membuat tema tersebut? Kenapa kita akan memilih itu? Kenapa nggak yang lainnya? Itu adalah latar belakang. Biasanya berisi permasalahan dan solusi. Biasanya permasalahan suatu, misalkan kamu babi ini, saya dalam benak saya kamu babi itu sebagai solusi bagi ibu rumah tangga yang punya balita, yang balitanya itu sangat aktif dan ibunya itu kecapean menggendong. Maka kita buatkan kamar yang bisa dipindah-pindah, yang dengan tingkat keamanan tertentu. Nah, itu ada idenya. Ibu yang kewalahan mengurus anaknya yang terlalu hiperaktif, itu adalah masalahnya. Maka saya mengangkat tema itu. Tujuan penulisan proposal ya, misalkan untuk mengikuti lomba, untuk mengembangkan kreativitas, terus mengembangkan usaha kita, meningkatkan perekonomian, itu beberapa tujuan. Terus manfaat, pihak-pihak yang mendapat manfaat dan gambaran manfaatnya. Ini contohnya pendahuluan. Nah, ini biasanya ya ada 3 paragraf. Ini seperti di bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Paragraf 1, temuan masalah, ibu rumah tangga kewalahan, balitanya sangat aktif. Paragraf kedua, pembahasan, seharusnya 1, 2, 3 bayi itu diberi keamanan, seharusnya bayi itu begini begitu. Ketiga, solusi, kamu babi hadir sebagai solusi untuk masalah tersebut. Nah, itu banyak temuan masalah, pembahasan, dan solusi. 3 paragraf itu yang standar di bahasa Indonesia, sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan mengikuti lomba, kreativitas, mengasah kreativitas, meningkatkan perekonomian, sebagainya. Manfaat bagi kita apa manfaatnya? Bagi masyarakat apa dengan adanya proposal ini diharapkan? Nah, bagi negara dan sebagainya. Oke ya, lanjut. Bagian isi, aspek produksi, ada 4 hal. Yang pertama itu deskripsi produk, berisi gambaran barang atau jasa yang ditawarkan. Metode produksi nomor 2, tahapan-tahapan pembuatannya, cara-cara membuat barang tersebut. Ini bukan tutorial ya, bukan seperti tutorial. Kalau tutorial kan misalkan ambil air, masukkan ke panci, nyalakan kompor, suhu sekian, tidak seperti, tapi lebih ke global, secara global, tidak rinci. Nanti kita lihat contohnya. Yang ketiga itu bahan baku dan pendukung dan kondisinya. 4, skala produksi, kemampuan kita memasukkan barang. Biasanya disebut dengan produktivitas kata-kata ini. Saya mampu membuat 20 dalam sehari, saya mampu membuat 30 dalam sehari, itu namanya kemampuan, skala produktivitas. Dari contoh ya,
deskripsi produk, gambaran. Deskripsi itu gambaran, deskripsikan, gambarkan produk. Nah itu Kamu Babi merupakan rancangan tempat bermain, itu kan gambaran. Nah, yang bisa dibongkar pasang, fitur-fitur beragam permainan menyenangkan. Jadi anak itu kerasan di tempat itu, keamanan terjaga. Nah, jadi orang tuanya tinggal mengawasi di sekitarnya. Terus juga dengan beberapa fitur sleep mode, ada MP3-nya, ada audionya, terus terbuat dari bahan kedap air dan sebagainya dan sebagainya. Ini lebih bagus jika disertai dengan gambar, disertai dengan gambar lebih bagus karena lebih mampu menjelaskan atau menggambarkan tentang produk kita. Nah sekarang metode produksi. Tadi ingat ya, bukan tutorial, tapi ini adalah langkah-langkahnya. Misalkan Kamu Babi diciptakan dengan model padat karya, yaitu menggunakan tenaga kerja daripada tenaga mesin. Terus bahan utamanya berupa pipa. Nah itu mempermudah perakitan, tidak seperti kayu yang harus menggergaji, memaku. Nah pipa itu perakitan lebih mudah. Terus ada sketsanya, sehingga lebih akurat. Terus ada sistem produksi, ada 3 tahap, yaitu tahap perakitan, pemasangan fitur, dan adalah tes quality atau quality control. Ini contoh, bukan tutorial kan, beda dengan tutorial, tapi adalah langkah-langkah produksi kita secara global. Dalam beberapa kasus saya juga pernah menemui itu juga disertakan tutorialnya, tapi itu tidak terlalu sering, tidak apa, sesuai permintaan. Yang tadi ketiga bahan baku pendamping dan keadaannya. Nah ini keadaannya, misalkan bahan bakunya adalah pipa, papan, terus siku, kelambu dan sebagainya. Itu bahan utamanya. Bahan pendampingnya audio player, lem, motherboard dan sebagainya. Nah sekarang ke keadaan bahan bakunya. Semua bahan baku itu ada di sekitar kita, itu kan keadaan, dan tingkat ketersediaan terjamin. Artinya barang itu pasti adanya dan sangat susah untuk tidak ada. Kita akan, jika toko ini lem, toko misalkan lem ya, jika lem ini habis kita bisa beli lem di toko itu. Jika toko itu habis kita bisa membeli lem di toko ini. Nah misalkan seperti itu adalah keadaan. Misalkan contoh keadaan yang lainnya, misalkan kelambu itu susah, maka keadaan bahan utama itu ketersediaannya buruk, seperti itu. Stok melimpah dan banyak sehingga ketersediaan bahan baku selalu ada. Harganya itu kan keadaan dari bahan baku itu, apakah melangit ataukah bisa dijangkau. Yang terakhir skala produksi. Dengan beranggotakan 4 orang kita menggambarkan mampu membuat 42 unit dalam sehari kerja. Ini adalah angka perkiraan kita. Dari mana 42 unit ya? Itu perkiraan kita, atau bisa kita meneliti, mempraktekkan, lalu menemukan angka itu. Kita mempraktekkan berapa baru kita tulis. Tapi kebanyakan angka prediksi. Kebanyakan dengan 4 orang kita mampu membuat 42 unit dalam sehari kerja. Ya. Next. Sekian dulu, terima kasih. Nah ini adalah video proposal usaha yang pertama. Insya Allah akan kita kedua dan ketiga karena ini panjang. Dan ingat anak-anak, sekali ini kita bisa, maka selama 3 tahun untuk kelas 1 dan 2 tahun untuk kelas 2 atau kelas 3 tahun terakhir, kalian hanya perlu mengganti-ganti bab. Sementara kalian bisa membuat proposal untuk setiap babnya. Nah ini ilmunya sama, kita hanya perlu berganti-ganti bab. Demikian dari saya, ada kurang punya mohon maaf. Jika ada pendapat bisa melalui di kolom di bawah, kolom komentar, atau melalui grup WhatsApp atau media yang lainnya, terserah. Kita santai saja. Semoga yang menyenangkan dan kita selalu dalam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.